dan anak sembara muridku Kenting Sari. Hah? Tampaknya begitu. Tapi yang jelas kaburnya Mak Lampir merupakan tanda bahwa Allah masih berkenan melindungi kita. Berhenti, Grandong. Kenapa berpisah dari rombongan? Tasbih langit. Kok tahu lawanku menggunakan tasbih langit? Kenapa tidak kau katakan bahwa Kiai Ageng Bantaran mempunyai senjata tasbih langit? Grandong, mau kemana? Lingga Buana. Kau tidak akan kuat menahan tasbih langit. Tidak, aku tidak ingin kau bunuh diri. Di awal episode ini, adegan berawal dari gerombolan Mak Lampir yang baru saja dikalahkan oleh Kiai Ageng Bantaran. Ternyata Grandong kabur dari pertarungan melawan orang-orang Padepokan Lingga Buana adalah karena ia tahu bahwa Kiai Ageng Bantaran menggunakan tasbih langit. Makhluk jelek itu pun kemudian mengatakan bahwa dirinya akan pergi kembali ke Padepokan Lingga Buana dengan menyamar sebagai Maesa. Setelah Grandong menyamar sebagai Maesa, Mak Lampir pun kemudian juga menyamar sebagai Basir. Sedangkan murid-murid Mak Lampir yang lainnya pun kini telah berada di Padepokan Lingga Buana dan mencoba untuk melumpuhkan murid-murid Padepokan tersebut satu persatu. Sebagian dari mereka juga ada yang menyamar sebagai murid-murid Padepokan yang sebelumnya telah mereka lumpuhkan. Setelah itu, para murid palsu itu pun kembali melumpuhkan para murid-murid yang lainnya. Sedangkan Maesa dan Basir palsu kini telah berada di dalam Padepokan untuk menemui sang Kiai. Masya Allah. Maisa, masuk. Basir, masuk. Maesa, aku ikut bela sungkawa atas meninggalnya gurumu. Terima kasih, Eyang. Kiai, duduklah. Ayo, silakan. Silakan duduk. Ada amanat apa sebelum gurumu meninggal? Ada amanat dari guru yang harus saya sampaikan pada Eyang. Silakan. Guru menyuruh saya meminta wejangan Saripati Isim tasbih langit dari Eyang. Kiai Ageng Bantaran pun langsung terdiam mendengar permintaan Maesa tersebut. Ia pun menjadi sangat terkejut karena tidak menyangka bahwa wasiat Kamasutra adalah meminta inti dari ilmu Saripati tasbih langit yang dimilikinya. Basir palsu itu pun kemudian memecahkan keheningan dengan mengatakan kalimat yang memperkuat permintaan Maesa. Sebenarnya, di dalam hatinya, Kiai Bantaran pun merasa tidak mungkin Kamasutra memiliki wasiat seperti itu. Namun ia pun kemudian menyetujuinya dan mengatakan bahwa Saripati tasbih langit tidak bisa diajarkan secara sembarangan. Mereka pun harus menunggu hari yang cocok dan waktunya adalah tengah malam. Selanjutnya, Kiai Bantaran pun menyuruh wakilnya itu untuk mengantarkan Basir dan Maesa menuju kamar guna beristirahat. Di mana pedang malaikat yang telah diwariskan gurunya? Kenapa tidak dibawa? Tidak mungkin meninggalkan pedang itu sembarangan. Mari. Di sini kamar kalian sampai kalian mendapat ujangan dari Kiai. Sir, kamu sudah punya keluarga? Belum. Kalau tidak salah dulu kamu pernah cerita istrimu bernama Minten. Iya. Basir yang ditanya tentang keluarganya pun menjadi gugup karena si Lampir tidak mengetahui tentang keluarga Basir, sehingga ia menjawabnya dengan seadanya dan kelihatan sekali kalau ia telah berbohong. Setelah kepergian sang Kiai, Basir pun menjadi marah karena ia ditanya tentang permasalahan yang sama sekali tidak diketahuinya tentang Basir. Maesa pun kemudian memperingatkan Basir agar lebih berhati-hati, sebab kemungkinan wakil Kiai Bantaran itu
telah mencurigai mereka. Mak Lampir pun kemudian menemui murid-muridnya yang berjaga di luar untuk lebih berhati-hati lagi dan memperingatkan agar jangan sampai penyamaran mereka terbongkar sebelum berhasil mendapatkan tasbih langit. Kiai Ageng tetap mau mewejang ajian tasbih langit kepada Maesa. Apakah tidak terlalu mudah? Dasar utama tasbih langit adalah pasrah sempurna kepada Zat. Rasa dan karsa Allah lah yang bekerja. Ketika itu, aku semeleh, bersandar sempurna pada kemauan Zat. Jadi, Apakah aku bisa mewejang atau tidak? Itu tergantung kehendak Zat. Jawaban Kiai Bantaran sebenarnya mengandung sebuah makna yang dalam, di mana tidak sembarang orang mampu dan bisa menerima asma Saripati ajian tasbih langit, dan hanya orang yang berhati bersihlah yang dapat menguasai ajian tasbih langit tersebut. Oleh karena itu, Kiai Bantaran tidak terlalu khawatir tentang penurunan ilmu pamungkas tersebut kepada Mahesa. Sementara itu, Mahesa yang berada di kamarnya pun menjelaskan kepada Basir bahwa asma dan tasbih memiliki daya kekuatan masing-masing. Mereka berdua pun kemudian berencana untuk menghancurkan tasbih langit agar tidak ada lagi orang yang bisa memilikinya. Mahesa palsu itu pun mengajak Basir untuk menyusup ke dalam ruangan Kiai Bantaran dengan ilmu halimunan ganda agar tidak mampu dilihat oleh siapapun. Tujuan mereka pun jelas, yaitu untuk mencuri tasbih langit Kiai Bantaran. Sang Kiai yang sedang berada di ruangannya bersama dengan wakilnya pun langsung merasakan tentang adanya tamu tak diundang yang akan datang ke tempat itu. Sepertinya ada tamu tak diundang mau datang. jadi bagaimana Kiai? Lebih baik kita bersembunyi. Kiai ingin tahu tamu yang aku katakan tadi? Betul, ingin sekali. Karena itu kita lihat dari sini. Baik. Tunggu. Ambil tikar itu. Di dalam persembunyiannya, Kiai Bantaran pun melihat ada bayangan halus seseorang yang membuka pintu dan juga lemari-lemari di ruangan itu, seperti ada yang sedang dicari oleh penyusup tersebut. Namun sepertinya sang Kiai tidak menyadari bahwa yang akan dicuri oleh maling itu adalah tasbih langit. Melihat gerak-gerik yang jelas sangat mencurigakan itu, Kiai Bantaran pun kemudian mengambil sebotol kecil dari balik bajunya yang ternyata adalah serbuk inti bumi. Dengan serbuk tersebut, sang Kiai mendekati bayangan misterius itu, lalu kemudian segera menebarkan bubuk inti bumi tepat menghantam bayangan yang dimaksudkan. Basir. Basir. Basir! Tasbih kulinya. Pasti pencuri itu. Kedua kiai itu pun menjadi sangat terkejut karena ternyata penyusup yang menggunakan ilmu halimunan itu adalah Basir. Sedangkan wakil Kiai Bantaran yang mengejar Basir pun tampak kehilangan jejak karena buruannya itu tiba-tiba menghilang. Ia pun merasa aneh karena ilmu Basir sangatlah hebat dan sudah mencapai taraf sempurna. Kiai Bantaran sendiri pun kemudian memberitahukan bahwa tasbih langitnya hilang dan kemungkinan Basirlah yang telah mencurinya. Selanjutnya, kedua kiai itu pun segera menuju kamar Basir dan Sembara guna memastikan keberadaan kedua tamu mereka itu. Namun, mereka pun tidak menemukan keduanya di sana. Apa Mahesa ikut terlibat? Menurut pendapat saya,
Mahesa lah yang mengambil tasbih langit milik Kiai. Dari mana Kiai tahu hal itu? Waktu Basir kita pergoki, dia tidak membawa apa-apa. Berarti bukan dia pencurinya. Rupanya Mahesa berpikir, dengan memiliki 2 senjata sakti, pedang malaikat dan tasbih langit, dia bisa malang melintang menguasai pendekar-pendekar sakti. Kini permasalahan pun menjadi semakin rumit dan berbahaya karena kedua kiai tersebut kini telah tertipu oleh Mak Lampir dan Grandong. Kiai Bantaran pun mengatakan bahwa Mahesa tidak pantas memiliki pedang malaikat dan sia-sia Kamasutra telah mendidik Mahesa menjadi pendekar yang tangguh. Untuk selanjutnya, kemungkinan mereka akan bertemu dengan Mahesa yang asli lalu menuduhnya telah mencuri tasbih langit. Hal itu akan menjadi masalah besar karena Mahesa yang tidak tahu apa-apa akan menjadi korbannya. Mak Lampir yang melihat tingkah kedua kiai itu dari Paso Benggalanya pun tampak sangat senang karena sebentar lagi golongan putih akan saling bertempur dan berpecah belah. Memusuhi Mahesa, berarti kita harus berhadapan dengan sembara Kiai. Iya, juga para kiai sepuh seperti Kiai Jabat, Kiai Ageng Jembar Jumanto, Kiai Jamas, dan Kiai Basari. Kita akan jelaskan dulu duduk persoalannya secara baik-baik. Kalau mereka tidak mau percaya, apa boleh buat? Ya, sungguh suatu keputusan yang sangat bodoh telah diambil oleh para kiai perguruan Linggabuana itu. Mereka seharusnya memusyawarahkan dulu kejadian tersebut serta meminta pendapat yang lainnya agar keduanya tidak salah langkah. Mak Lampir yang kini telah memegang tasbih langit yang dibawa oleh Grandong pun merasa bahwa ia tidak perlu memusnahkan senjata pusaka itu. Untuk sementara waktu, ia hanya ingin melihat kehancuran golongan putih yang berawal dari padepokan Linggabuana. Sebab Kiai Bantaran telah berencana untuk mencari Mahesa, lalu merebut kembali pusaka tasbih langitnya dan juga merebut pedang malaikat. Sedangkan Mahesa pasti akan mendapat perlindungan dari para kiai yang lain dan juga para pendekar golongan putih. Ketika itu, tampak Mahesa dan Basir yang baru saja turun gunung alias bertolak dari rumah guru mereka, yaitu Kamasutra. Tujuan pertama mereka adalah padepokan Linggabuana, sekaligus beristirahat di tempat Kiai Bantaran itu. Kamu mentertawakan aku ya? Bukan, mentertawakan ayam dan kambing. Kambing, ayam. Jatmiko. Basir, apa kabar? Aduh, Apa kabar sih? baik. Kamu makin ganteng aja. Iya. Ya, kenalkan. Ini teman seperjuangan ayahmu. Namanya Jatmiko. Ini Mahesa, anaknya Sembara. Oh, Mahesa, anaknya Sembara. Sudah besar kamu? Ini termasuk 4 serangkai. Siapa saja, Paman? Ya, yang pertama kali ya saya sebagai pimpinannya. Surahmat Basir Adipuro Jaya Diningrat. Ayo jalan. Kini Basir dan Mahesa kedatangan Jatmiko yang tampaknya memang sedang mencari teman jalan itu. Basir pun kemudian melanjutkan penjelasannya kepada Mahesa tentang 4 serangkai pendekar yang telah bersahabat sejak kecil untuk membasmi kejahatan. Selain dirinya, ada juga Sembara dan Jatmiko, lalu disusul dengan Lindu Aji yang kini telah menjadi senopati Agul andalan Mataram. Namun Mahesa sedikit tidak percaya kalau paman Basirnya itu adalah merupakan pimpinan dari pendekar 4 serangkai. Setelah Basir selesai bercerita, Jatmiko pun menanyakan tentang tujuan Mahesa untuk saat itu, karena ia akan ikut jika Mahesa hendak menuju padepokan ayahnya, yaitu Sembara. Sebab Jatmiko sudah lama tidak bertemu dengan kawan seperjuangannya itu. Akan tetapi, belum lama mereka berjalan, mendadak saja ketiganya dikejutkan dengan munculnya murid-murid Linggabuana yang langsung menuduh Mahesa telah mencuri tasbih langit. Padahal anak itu sama sekali tidak mengetahui apa itu tasbih langit dan mengapa ia dituduh seperti itu. Oh, kalian rupanya.
Kelakuanmu benar-benar memalukan, Mahesa. Kami kecewa besar. Ada apa ini? Kamu mencuri tasbih langit. Tasbih apa? Tasbih langit pusaka milik guru kami. Ayah angkatmu sendiri, Kiai Ageng Bantaran. Kamu itu kalau ngomong jangan sembarangan. Mahesa tidak mencuri. Bukan menuduh, tapi kenyataan. Paman Basir sendiri ikut menjadi maling. Loh, kok maling? Pikir yang betul dulu, Sir. Basir pun menjadi sangat terkejut dan kesal karena dituduh telah mencuri pusaka Kiai Bantaran. Jatmiko pun mencoba untuk menjadi penengah kedua belah pihak. Namun Basir pun menjelaskan kalau dirinya saja tidak mengetahui apa itu tasbih langit. Tak lama kemudian, datanglah Kiai Ageng Bantaran beserta rombongannya menghampiri mereka. Mahesa yang melihat kedatangan gurunya itu pun langsung berniat hendak memberikan salam penghormatan. Akan tetapi, pemuda itu pun menjadi sangat tidak mengerti karena dirinya justru mendapat tamparan keras dari sang kiai. Ia pun langsung menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi dan mengapa kiai sampai menamparnya seperti itu. Apa kesalahan yang telah diperbuatnya? Apa salah saya? Jangan memalukan orang tuamu. Memalukan bagaimana, Ki Ageng? Tolong jelaskan pada kami dulu, biar kami paham. Kurang ajar. Kamu tidak sadar telah memasuki kamarku mengambil pusaka tasbih langit. Hah? Masuk ke kamar Kiai Ageng? Woi, yang bener aja, Kiai. Kiai, dengarkan kami dulu. Kami ini berdua baru turun gunung. Belum sempat kemana-mana. Jalan saja baru sampai di sini, boro-boro nginjak tanah Linggabuana. Mau mungkir kalian berdua? Kalian pura-pura bertamu, kemudian Basir menggunakan aji halumunan supaya tidak terlihat. Waduh, celaka. Mimpi apa kita semalam? Jangan banyak omong. Serahkan tasbih langit sekarang juga. Dasar kiai gampang terkena tipu dan fitnah. Walaupun Basir dan Mahesa telah menjelaskan yang sebenarnya terjadi, sang kiai tetap tidak mau mendengarnya terlebih dahulu, sehingga kini pertarungan pun tidak dapat dicegah lagi. Basir yang kini telah memiliki ilmu yang tinggi pun dengan mudah mengalahkan murid-murid Linggabuana yang menyerangnya. Bahkan dengan hanya sekali gebrak saja, mereka pun dapat dirobohkan. Sedangkan Jatmiko pun tidak tinggal diam. Ia pun kini tampak sedang berhadapan dengan wakil Kiai Bantaran yang memiliki ilmu tinggi dan tidak main-main. Bahkan pukulan-pukulan saktinya dapat dimentahkan oleh Kiai Sakti tersebut. Tampaknya Jatmiko sedang menghadapi lawan yang sangat tangguh dan mungkin Kiai itu lebih cocok bertarung dengan Mak Lampir. Sementara itu, Basir dengan mudahnya mampu mengalahkan lawan-lawannya. Bahkan kini, dengan sebuah batu kerikil, ia mampu membuat pingsan salah seorang lawannya. Sedangkan Mahesa kini masih belum melakukan tindakan apa-apa. Ia pun hanya mengamati pertarungan-pertarungan yang seru itu, terutama pertarungan Jatmiko yang begitu menarik perhatiannya. Tak lama berselang, tiba-tiba muncullah Gandasuli yang tampaknya telah turun gunung. Wanita itu pun langsung mencemooh Kiai Bantaran dengan kata-kata yang langsung mengena. Ia mengatakan bahwa Kiai tersebut tidak tahu diri karena mengganggu orang-orang yang baik. Kiai Ageng tidak tahu malu. Kenapa mengganggu orang baik-baik? Kau pasti komplotannya. Komplotan pencuri. Kurang ajar. Kiai macam apa kau ini? Menuduh orang sembarangan.
Pertarungan Ganda Suli dan Kiai Bantaran tampak sangat luar biasa. Keduanya sama-sama menggunakan ilmu-ilmu pamungkasnya untuk bisa menundukkan satu sama lain secepatnya. Bahkan Ganda Suli juga telah mengeluarkan ilmu pukulan Margopatinya. Namun semua itu bisa dibendung oleh sang Kiai. Keduanya tampaknya masih sama-sama kuat dan berimbang. Akhirnya, Kiai Ageng Bantaran mengajak rombongannya untuk pergi dari tempat tersebut. Setelah mereka merasa tidak sanggup untuk mengalahkan Jatmiko, Basir ataupun Ganda Suli. Padahal Maesa sendiri belum juga ikut terjun ke dalam pertarungan. Di sekitar tempat pertarungan, tampak Dewi Ular Sendok yang sedari tadi memperhatikan semua kejadian yang terjadi di tempat tersebut. Dan jelas saja, ia adalah suruhan Mak Lampir. Ganda Suli yang baru bertemu dengan Jatmiko pun tampak saling mempertanyakan kabar dan alasan masing-masing, sehingga mereka tidak pernah bertemu setelah 10 tahun lebih berpisah. Jatmiko pun kemudian memperkenalkan Maesa kepada Ganda Suli. Anaknya Sembara. Oh ya? Iya. Bibi Ganda Suli. Udah. Iya, Paman. Kiai Ageng Bantaran berhasil menemukan Mahesa, Guru. Bagus. Kemudian mereka mencegat Mahesa dan Basir ketika ingin turun gunung. Lalu apa yang dilakukan Kiai Ageng Bantaran? Kiai Ageng Bantaran sangat marah, Guru. Dia meminta agar Mahesa mengembalikan tasbih langit yang dicurinya. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share, dan juga nyalain notifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.